Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya Ustazah Alfi di sekolah SD IT Al-Fajr Bilingual School. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi mengenai sholat. Menurut bahasa, sholat artinya adalah doa. Sedangkan menurut istilah syara, sholat ialah suatu ibadah yang terdiri dari beberapa ucapan dan perbuatan tertentu, diawali dengan takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan ketentuan dan syarat tertentu. Nah, sholat 5 waktu merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin laki-laki maupun perempuan yang sudah akil balik. Dasar kewajiban untuk kita melaksanakan sholat salah satunya ada di Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Selain itu, banyak lagi Allah memerintahkan sholat untuk dikerjakan. Dalam salah satunya lagi dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-83-nya. Nah, adapun kedudukan sholat dalam Islam, sholat mulai diwajibkan ketika Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj, yaitu 1 tahun sebelum beliau berhijrah ke Madinah. Pada mulanya, sholat diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebanyak 50 kali. Akan tetapi, atas saran Nabi Musa alaihissalam, beliau memohon keringanan kepada Allah sehingga sholat menjadi 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Adapun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin, yang artinya salat itu adalah tiang agama, maka barang siapa yang mendirikan salat berarti ia telah menegakkan agama, sedangkan barang siapa yang meninggalkan salat berarti ia telah meruntuhkan fondasi agama. Adapun syarat sahnya sholat, yang pertama suci badan dari hadas besar dan hadas kecil, yang kedua sucinya tempat dan pakaian, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat, yang kelima telah masuk waktu, dan yang keenam mengetahui cara pelaksanaan sholatnya. Kemudian, adapun rukun sholat itu, yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah pada setiap rakaatnya, yang kelima ruku disertai tuma'ninah, yang keenam i'tidal, yang ketujuh sujud 2 kali dalam setiap rakaat disertai tuma'ninahnya. Yang kemudian yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilannya duduk pada tasyahud akhir, yang kesepuluhnya membaca tasyahud akhir, yang kesebelasnya membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ke-12-nya memberi salam yang pertama ke kanan, dan yang terakhir tertib, yaitu dilakukan sesuai dengan urutan yang tadi disebutkan. Nah, ananda dindaku, adapun yang membatalkan sholat itu salah satunya sengaja berbicara ketika kita sholat, maka hendaklah untuk diam, khusyuk dengan urutan-urutan yang harus dikerjakan dalam sholat. Kemudian ada lagi yang membatalkan sholat, yaitu dengan melakukan gerakan tertentu atau 3 kali gerakan. Kemudian kita mau berhadas kecil atau besar, contohnya pipis, kemudian
kalau misalkan kita terkena najis, maka itu akan membatalkan sholat. Ada juga ketika kita sholat terbukanya aurat, nah maka harus segera ditutup kembali agar kita tidak terkena batal sholat. Kemudian tidak menghadap kiblat. Ada lagi tertawa terbahak-bahak, kemudian meninggalkan salah satu rukun atau memutuskan rukun sebelum sempurna dengan sengaja. Dan yang terakhir yang membatalkan sholat itu makmum mendahului imam sebanyak 2 kali rukun, maka semua itu akan membatalkan sholat. Ananda dindaku yang sholih dan sholihah, jangan lupa ketika kita mau melaksanakan sholat, kita harus bersuci terlebih dahulu, yaitu dengan melaksanakan wudhu. Adapun niat wudhunya, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asgori listibahatis sholati fardha lillahi ta'ala. Alhamdulillah, sekarang kita sudah mengetahui kewajiban atau perintah untuk melaksanakan sholat. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu mengerjakan sholat 5 waktu terutama. Dan mungkin hanya itu yang dapat Ustazah sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.